Aduh. Apaan nih? Bro, ada kolor hijau. Gue lagi buka nih. Nggak jelas nih, gue nggak ngerti nih. Gue tanya bos gue aja ya. Dia kayaknya tahu sih apa aja gitu. Mau kolor hijau, mau kolor merah. Gue telepon aja kali. Halo. Mas kok sini dah. Gue pengen nanya. Bentaran. Bentaran ada yang gue ngerti nih. Kita tunggu. Bisa dulu. Gue pakai kacamata sih. Ya, santai aja kita ngobrolnya biar enak nih. Lu desain Oke. jadi belum tadi? Bro? Udah. Aman sama gue. Sekarang kita bahas ini nih. Nggak pecahkan ini. Gue kayak butuh pencerahan lu nih. Udah mumet nih. Menurut lo, kolor hijau tuh beneran nggak sih ada atau gimana gitu? Sorry ya, bukan bahasan gua nih. Sebenarnya yang kayak gini-gini receh ini. Aduh, enggak. Kan Di mata gue lu tuh levelnya otomatis yang kayak gini cere-cere bisa terpecahkan. Terus lo jangan lihat oh. Gimana dong, coba kalau menurut lu gimana? Lu pasti tahu kan kalau hijau. Gue sih tahu, cuman bahas yang lebih bermanfaat gitu. Lu kan desainer. ini juga bisa. Ini Mas kok bisa apa? Baca. Yang berbau hijau. Udah deh, Kebetulan nih. gua sih tahu sedikit banyak tentang ini. Cuman ya udah, silakan lu mau nanya apa. Cuman aduh ini receh banget sebenarnya loh. Intinya kolor hijau tuh orang apa bukan itu doang sih. Mana ya kalau lu ngebahas kolor hijau yang klinik-klinik ini bisa dimasukin logika. Tapi gue ngeliatnya lu kan percaya banget ya. Gue juga percaya. Biasa bukti aja semuanya tuh pasti. Iya sih, cuman gue pengen tahu doang, maksud gue asal mula ini si kolor hijau dari mana gitu masa? Kenapa nggak pakai baju oranye? Kenapa nggak pakai baju Persija kan? Ayo, kenapa? Kira babang-babang. Makanya, gue pengen nanya sama lu. Oke, gua jelasin dari Coba, awal. iya. Jadi sebenarnya tuh kolor hijau itu tahun 2000-an deh kalau nggak salah. Seingat gua sih 2000-an. Tepatnya 2003. 2003. Oke. Itu awalnya tuh di kalau orang bilang sekarang planet Bekasi, Bro. Sama gue tuh. Ya lanjut. Nah, memang lu tahu sendiri kan kultur di Bekasi itu memang ya senang ngeriung, Mistis. ngobrol-ngobrol Oh, bareng iya, gitu. iya. Dan mistis juga lu tahu sendiri nih. Jangan bukan di Bekasi aja tapi di Indonesia khususnya sangat digemari. Bener sih. Kalau dilihat dari garis lurusnya, kenapa bisa sampai gempar Indonesia gara-gara kolor hijau? Lumayan panjang, Bro. Nih, tapi nggak apa-apa, lu ada waktu nggak nih? Ada, gue dengerin. Gue kepo, Mas kok. Gimana ya? Lanjut. Bentar lo. Cuman nih beritanya apa? Info lo, sumber lo jelas nggak nih? Ya gue sih ada bukti, silakan lu search saja atau lu bisa lihat di media-media TV yang kebetulan gue kan hidup pada tahun itu juga gue. Oh iya. Jadi gue tahu banget lah, bisa ngeriset sedikit-sedikit banyak tentang hal kayak gini. Walaupun gue tahu ini receh, tapi gue pengen menyadarkan bahwa klinik itu nggak selamanya nggak bisa pakai logika. Pasti ada logikanya kalau bisa kayak gini. Tapi namanya klinik Mas kok mah nggak pakai logika Mas kok. Orang hilang gitu aja logikanya apaan? Mau setting gitu. Udah lah lanjut lagi. Bisa lanjut ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari awalannya, ini gue tutup aja ya. Ya, asik. Ini buat apa? Gue nggak perlu referensi yang gak jelas dari lu kebanyakan nonton YouTube Sikat. Ya. atau kebanyakan nonton referensi yang gak jelas lah. Ya. Ini based on gua research di berita-berita sama di dunia maya ya. Jadi pada tahun 2000-an, khususnya itu 2003, itu di Bekasi ada perampokan, Bro. Dan perampokan itu pakai sang perampok itu tuh pakai kolornya warna hijau.
Mereknya? GT-Man kali ya. Iya. Apa Fred Ferry? Ada nggak sih? Nggak tahu gua. Iya. Lanjut. Nah terus dia ngerampok itu memperkosa juga, sekalian dihabisin dia tuh semuanya, harta-hartanya. Dan itu pakai kolor doang. Di mana Bekasi? Bekasi bro. Bekasi cuy. Harusnya sih ada laporan itu, polisinya harus ada, karena ada saksi yang melaporkan ke kepolisian pada saat itu. Oh, berarti korban nggak diapa-apain ya? Ada satu orang diperkosa. Enggak, maksudnya nggak di... Emangnya lele. Oh iya. Mati. Kan, Iya. ya, jadi kayaknya sih bisa jadi dia punya ilmu, tapi gue nggak percaya yang gitu-gitu ya. Cuman gue yakin nih orang diperkosa, cuman si orang ini pakai kolornya warna hijau, makanya itu si yang bersaksi itu keingetan terus warna hijau. Bisa jadi, tapi gue nggak tahu juga kejadian. Kalau Cuman pakai kaos partai mah pasti bakalan ini ya. Ya lanjut. ya, cuman memang dipastikan. Dan satu lagi nih faktanya, jadi di si perampok ini dia nggak bawa kantong pada saat itu, jadi benar-benar telanjang, polos tapi pakai kolor ya. Dia ngambil semua hartanya itu ditelan bro, Telan ke mulut. ke mulut. Lu bayangin kan, lu telan ke mulut, terus dia pergi ya gitu aja, nggak. Itu jam berapa ya? Jam 11-an kalau lihat dari 11 malam. jam 11 malam kejadiannya. Kagak ada yang ngobrol ya? Nah makanya orang mengira dia memakai ilmu hitam atau apalah gitu. Gue juga balik lagi, gue bukan orang yang percaya dengan hal seperti itu ya. Tapi faktanya begitu nih kalau gue riset nih. Iya, ngeri juga. Dan dia kabur akhirnya gitu bro. Itu kasus itu doang. Kayaknya kalau misalnya viral mah kasusnya lebih dari satu sih mas. Nah ini dia bro. Jadi banyak para istri-istri yang muda bulana bro. Ketika kasus itu merebak di Bekasi, jadi tersebarlah info-info. Dulu kan sosmed gak terlalu besar bro. Iya, Tapi mulut ke mulut tuh lebih jalan bro. Jadi kalau misalkan gue cerita ke lu cerita ke siapa lagi, mungkin ke saudara lu dan sebagainya, itu jadi kayak urban legend gitu. Jadi juga ya penyebaran ini ya, beritanya ya. sangat cepat. Dan kenapa bisa jadi besar banget? Karena mulut ke mulut itu, jadi orang-orang itu melebih-lebihkan bro ceritanya bro. Dikasih bumbu lah ya. Kasih bumbu supaya lebih heboh lah gitu. Makanya kan sampai di rumah tuh ada dipasangin kolor pink gitu buat penangkal. Enggak, bohong gua enggak mungkin kolor pink. Jadi pakai bambu lah, kalau percaya kita tuh bambu sama daun kelor. Oh gitu. Iya, jadi dia supaya si kolor hijau nggak bisa masuk, karena itu salah satu apa ya, kayak adat yang udah dipakai di Indonesia buat ngilangin Berarti mistis setan. kan? Gua nggak percaya gua yang gitu-gitu, sorry aja. Menurut gua, ya setan mah masuk aja bro, ngapain perlu? Tapi kan ada yang ditakutin mas setan. Ya lanjut tuh. Ya, nah balik lagi nih, lu masih mau tahu nggak kenapa nih bisa sampai viral Iya atau sih. gempar? Kalau dulu gempar ya, kalau sekarang kan viral nih ngomongnya. Iya, beda. Iya, kenapa emangnya? Nih ceritanya agak 17 tahun ke atas nih bro, masalahnya bro. Apa-apa, gua kan udah tua. Ya agak semi lah. Oh iya. Semi. Apa Jadi lah. Gua ini. ada orang yang melaporkan dia diperkosa oleh kolor hijau. Si ceweknya. Si cewek ini bro, dia di daerah selatan sana lah, Ciputat lah namanya daerahnya. Nah sampai itu dia dilihat suaminya pulang, itu baju camping bro. Oke. Dan akhirnya tuh dia laporin ke polisi bahwa dia tuh habis diperkosa sama kolor hijau. Coba lu bayangin bro. Berarti menurut lu ada nggak itu? Ada sih. Ada. Kebanyakan makan tuh lo, tapi gitu. Enggak. Sekarang ini dah. Maksud gua lebih ke segi ininya sih, mistisnya sih. Gue emang kebanyakan nonton horor sih maksudnya, tapi kayak urban legend. Gimana kalau lu percaya sesuatu walaupun tidak berwujud, pasti akan berwujud. Maksudnya pasti akan ada.
gitu. Ayo gimana tuh? Ya ada, semua setan tuh gua yakin ada. Cuman kalau menurut gua gak ada habisnya nih kalau nggak ngomongin basis datanya. Iya gitu. sih. Kalau lu cuman ngomongin Tar dulu. Berarti kayak udah case close nih. Kalau Enggak. Rijonya enggak, masih terus bergulir. Bahkan habis itu juga ada juga yang ngelaporin bahwa dia hampir berkosa. Gitu. Jadi banyak nih, makanya jadi urban legend lah. Sampai terhitung sudah 3 orang yang melaporin ke polisi langsung bro. Kurang lebihnya ya, mungkin lebih dari itu, cuman yang gue tahu 3 kasus ini gitu. Dia merasa memang kolor hijau itu ada. Lu bayangin kolor hijau itu ada, gue gak yakin, tapi lu bayangin sampai laporin ke polisi gitu. Ini lu mau gue bongkar semuanya apa gimana? Ya. Kalau lu masih percaya mistis ya gue case close nih, tapi kalau gue masukin logika ini sangat bisa masalahnya. Lu kayak di Transforman ya gue ya. Iya, jadi gue tahu itu ada. iya, karena gimana ya? Ini kasus sudah lama. Cuman kayak membuat pikiran gue gimana gitu karena si pelakunya tuh kolor hijau. Kolor doang. Gue nggak tahu dia pakai sendal apa enggak. Gue nggak tahu dia pakai apa gitu. Dan gue bingung. Maksud gue, ya sakti sih. Malam-malam nggak masuk angin. Ya gimana ya? Kayak bukan orang gitu. Gitu. Ya memang pada saat itu kenyataannya mencekam Jakarta. Jam 9 pulang malam aja tuh udah sepi bro. Jalanan tuh udah nggak ada cewek-cewek. Lagi cewek ya, karena kan isunya emang buat cewek, bukan buat cowok. Oh mau dong, berarti kalau misalnya gitu. Ntar dulu, berarti yang 3 ibu-ibu itu ya, ibu-ibu itu diperiksa nih. Berarti ibu-ibu itu malah jadi tersangka ya? Entar dulu, belum sampai saat itu, belum sampai segitunya. Karena polisi nggak mungkin setelah dapat laporan, udah pasti mereka juga menyelidiki lah, nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi tersangka atau gimana. Ntar ya, gue mau polisi ya. Ntar masuk. 2,000 years later. Nih, kopi dulu lah biar slow, biar nggak ini selek kita. Gimana? Asko, sorry tadi baterainya coy. Biasa. Masalah itu tadi yang katanya ibu 3 orang. 3 orang kantor polisi nih. Terus gimana tuh? Masalahnya lu masih percaya nggak? Kalau masalah percaya kalau itu jin, demit sih percaya gue, percaya. Juga nih orang ini. Lah, ya gimana? Emang kenapa? Umur gua Tuhan gua. Iya, itu Dia dia. masih bisa berpikir rasional. Gua kan anak muda aja. Karena menurut gue kalau terlalu berpikir logik nggak seru aja gitu ya, maksudnya lah itu cuman bohongnya anak gue kalau dibohongin juga kayak gimana gitu kalau sama cewek gitu maksudnya. Bisa dulu mula. Gimana ada? Ya jadi gini ya, gue lanjutin lagi. Iya. Jadi si 3 orang ibu ini akhirnya kan Kantor polisi kantor polisi lah, ya memberikan kesaksiannya ya. Iya. Memberikan kesaksiannya, akhirnya sampai polisi juga menginterogasinya lah secara detail gitu kan, dan itu balik dan akhirnya Yang ibu pertama diperkosa. ya kan ibu pertama kan berkosa, yang Iya. kedua hampir berkosa, Oh, saja ya. yang ketiga Kenapa? Iya, ya, terus anaknya hilang atau gimana, gue kurang paham sih yang ketiga ini, cuman Hmm. hampir sama lah motifnya. Kalau lu pakai logika itu sebenarnya punya tujuan bro, mau kenapa dia harus ngelaporin ke polisi ini dan merasa bahwa si korban Korban ini oh. biar ada alibi gitu, tapi itu nggak berdasarkan fakta. Jadi si polisi ini akhirnya udah kan Iya, pasti. ngedalamin
ditanya lah Dicek secara tuh. serius. Dan Iya. pasti lu kan tahu sendiri kan Mr. Cek. Cops ya. Mr. Iya. Cops ini kan punya cara sendiri lah buat Iya. mendalami itu lah. Ujung-ujungnya intinya Ya ditanya, akhirnya mereka tuh ngaku kalau itu cuma cerita buatan, karang-karangan gitu. Jadi karang-karangan yang sekedar buat kayak misalkan suaminya tuh yang ini deh, yang ibu-ibu tadi gue bilang Iya. semi-semi Iya, itu kan, iya, semi iya. bokep itu lah. Itu kan dia bilang kan kalau dia diperkosa malam-malam tiba-tiba terus dia pas dilihat suaminya tuh bajunya udah robek-robek gitu, bahkan beratnya juga udah robek, wih. Nah cuman ternyata dia tuh gara-gara si suami ini sering pulang malam bro, bahkan nggak pulang-pulang beberapa hari sampai sebulan gitu. Nah dengan adanya kejadian itu si istri berharap kalau suami itu sering balik nengokin bro gitu. Dan nggak jarang pergi lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang ibu-ibu ini yang memang anaknya bandel banget gitu. Jadi dia tuh pengen supaya anaknya tuh gak keluar malam, simple kan. Aneh gue bilang kan. Iya, dan saking apa ya, saking pengennya orang kayak anaknya gak pulang malam dia sampai berbohong kepada polisi. Aduh gila. Tapi ya namanya Mr. Cops kali dia tahu banget lah caranya supaya berhasil, dan itu lu bisa banyak kok lu kalau baca-baca di Google atau lu lihat dulu di berita-berita yang dulu tuh ada, bahkan di YouTube-nya mungkin ada ya kalau search ya, gue nggak tahu. Cuman gue waktu itu sih gue ngeliat beritanya, jadi memang itu kayak semacam alibi lah buat si para istri supaya nggak keluar Segitunya dulu ya. suaminya. Ya karena memang jadi alat lah bro, kayak gitu buat supaya suami lebih sayang, atau supaya anaknya nggak macem-macem. Ini wajar sih menurut gua, cuman berlebihan aja. Masalahnya jadi gempar nih sama Indonesia, itu doang, gara-gara klinik yang gak jelas. Menurut gua sih, kalau lu masih percaya itu juga, ya berarti lu aneh bro. ada kecewa sih gue. Cuman oke, ntar dulu, ini kan belum kelar. Ya, terus akhirnya case close tuh. Ya so akhirnya bahkan kalau nggak salah tetap diproses tuh, karena kan dia memberikan saksi palsu ya di polisi itu ya. Ibu-ibunya Gue nggak tahu sih bicara apa enggak ya, cuman gue setahu gue diproses aja lah, karena kan ada undang-undang itu bro, kalau lu ngasih Habis. palsu. laporan palsu, ibu-ibunya misalnya dihukum ya. Itu kasus tentang si kolor hijau udah nggak ada tuh. Maksudnya clear. Udah mulai mereda, habis itu mereda dan akhirnya hilang sendiri lah. Tapi tetap kan banyak sebagian orang yang nggak tahu kasus ini. Jadi tetap jadi urban legend Urban sampai legend sekarang. sih ya. Iya, jadi Legend. makanya lu harusnya sih ya wajar lah kalau lu bertanya sama gua kayak gitu, cuman makanya gua bilang ini receh, sebenarnya kasus receh yang sebenarnya bisa disangkut pautin sama logika dan ada dasarnya gitu, nggak cuma sekedar klinik gak jelas. Berarti semua urban legend bohong. Enggak juga, ada beberapa urban legend kayak gitu, bahasnya bakal panjang lagi bro kalau kita ngomongin kayak gitu bro. Jadi lu yang sekarang aja, ini aja bagian kecil ya, gimana yang besar-besar banyak bro urban legend. Jadi Ada kecewa sih gue, brother. Maksudnya gue kira ekspektasi gue tuh kalau Rijo bener-bener demit atau jin atau apapun gitu yang ada di YouTube orang yang serem-serem gitu. Saya denger gini, gue bukan berarti nggak percaya ya, kayak gitu-gitu gue tetap percaya kalau misalkan ada hal-hal yang gaib. Ya gue bukan orang yang suka gaib, jadi tapi gue nggak pernah dalamin juga, gue bukan dukun balik lagi, tapi ya mungkin ada, cuman kalau nggak ada bukti yang valid menurut gue zaman sekarang bro, ya menurut gue sih itu masih sama jempol lah, cuma cerita mitos belaka. gimana kalau kita tanya sama temen-temen nih, brother, maksud gue pasti ada yang berpikir sama kayak gue, maksudnya kalau Rijo masih ada tahu atau yang berpendapat sama kayak lo, maksudnya yang anggap itu cuman sekedar ya isu atau gimana gitu ya. Kali temen-temen nanti bisa ini sih, Ya suruh komen aja di bawah kalau menurut gua, kalau misalkan dia punya argumentasi yang kuat ya silakan komen di bawah, ya nanti gua bantu lalu balas-balasin komennya. Oke, kayaknya case close nih. Gue udah yakin sih sama ini yang gue tadi cari tuh kalau Rijo. Oke Mas kok, terima kasih atas kunjungannya.
saya akan berterima kasih banget nih. Cuman ya udahlah, gimananya kita serahkan sama netizen gimana ya. Oke. Sip, gua kerja lagi. iya. Gua banyak PR mau. Iya. Gak desain ya. Iya. Udah, thank you. Tapi gue rada gak percaya sih. Maksud gue, anjing, apa ya, ekspektasi gue 30 menit tadi yang gue sangka itu kolor hijau demit atau apa, manusia super atau monster super, dipatahkan gitu aja sih. Itu terserah lo pada sih, maksudnya lo juga pasti kemarin-kemarin juga pas tahun-tahun segitu juga ngalamin sih. Balik lagi ke lo sih. Cabut!